dalam pasca tanggapan masyarakat bahwa ada beberapa hal yang terkait sanggahan publik kepada Bawaslu RI terkait integritas saya. Oleh karena itu, saya menolak keputusan ini. Yang pertama, saya tidak mendapat ruang klarifikasi dari Bawaslu RI sebagaimana mestinya. Yang kedua, kedekatan saya dengan tokoh nasional yang terhormat Bapak Rahmat Gobel sebagai Wakil Ketua DPR RI adalah kedekatan yang lumrah, karena secara pribadi saya begitu dekat dengan beliau dan keluarga dan sudah berlangsung lama sejak pembentukan Provinsi Gorontalo. Yang kedua, Bapak Rahmat Gobel adalah milik rakyat Gorontalo, dan persoalan saya terkait dengan partai sungguh jauh, karena profesi saya sebagai ASN, dosen berpangkat 4A dan lektor kepala. Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Menghadiri konferensi pers Kanda Samin Madinah. Ini berlangsung di Hangripedia. Asli, aman. Menunggu konferensi pers. Ini pengacara-pengacara yang ada power dan jurnalis yang ada power, bro. Luar biasa bang, jago. Luar biasa. Like and Subscribe ya. bukan subrek ya. Iya, subrek. Ini hadir juga Kanda Samin Madinah ya. Aman. Ini siap untuk konferensi pers ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sore teman-teman PR dan para media. Hari ini Sabtu tanggal 6 Mei 2023, saya atas nama Samin Madinah menyatakan sikap melalui konferensi pers. Yang pertama, saya menolak keputusan Bawaslu pengumuman nomor 325 garing KP 01.0 garing K1 garing 04 2023 tentang pembentukan tim seleksi calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota periode 2023-2028. Dalam pasca tanggapan masyarakat bahwa ada beberapa hal yang terkait sanggahan publik kepada Bawaslu RI terkait integritas saya. Oleh karena itu, saya menolak keputusan ini. Yang pertama, saya tidak mendapat ruang klarifikasi dari Bawaslu RI sebagaimana mestinya. Yang kedua, kedekatan saya dengan tokoh nasional yang terhormat Bapak Rahmat Gobel sebagai Wakil Ketua DPR RI adalah kedekatan yang lumrah, karena secara pribadi saya begitu dekat dengan beliau dan keluarga dan sudah berlangsung lama sejak pembentukan Provinsi Gorontalo. Yang kedua, Bapak Rahmat Gobel adalah milik rakyat Gorontalo, dan persoalan saya terkait dengan partai sungguh jauh, karena profesi saya sebagai ASN, dosen berpangkat 4A dan lektor kepala. Mengenai tim kerja yang benar adalah secara akademik itu tim kerja riset terkait partisipasi masyarakat politik lokal. Kemudian mengenai persoalan profesi sekarang yang saat ini saya, di samping saya sebagai dosen dalam kampus itu ada namanya pengabdian masyarakat, maka saya mengabdi pada TPD, yang tentunya TPD ini secara undang-undang DKPP tidak dilarang di dalam mengikuti tim seleksi. Ya, cukup jelas. Yang kedua, mengenai peristiwa dalam pergantian ketua tim sel Bawaslu pada tahun 2022 itu sudah selesai, baik di tingkat tim sel maupun di tingkat Bawaslu RI. Perlu saya jelaskan kembali
secara pribadi saya juga memberikan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan ini sudah 4 kali hari ini. Sudah 4 kali ke saya. Yang pertama, tahun 2002 di Bawaslu, gugatan yang sama, motif yang sama, tapi orang yang berbeda. Yang kedua, ketika saya masuk TPD DKPP, ini digugat juga dengan nama gugatan yang sama, tapi berbeda orang. Yang ketiga, ketika saya menjadi tim sel KPU, gugatan juga yang sama, tapi berbeda orang dan gugatan. Dan yang keempat, sebagai manusia biasa, tentunya saya juga punya batas kesabaran. Dan ini sebagai warga hukum, maka hari ini saya harus mengikuti jalur hukum. Terima kasih teman-teman lawyer yang sudah mendampingi saya. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada juru bicara saya, kepada tim lawyer. Disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kanda Dr. Sahmin Madinah, rekan-rekan tim kuasa hukum yang ditunjuk oleh Kanda Sahmin Madinah untuk menjadi lawyer atau kuasa terkait dengan upaya-upaya menghadapi pasca putusan dari Bawaslu RI yang nama Dr. Sahmin Madinah dari tim. Saya juga ucapkan selamat sore untuk kita semua, ya, pada seluruh masyarakat Gorontalo. Hari ini kami mengadakan konferensi pers kepada publik, ya, menjelaskan kepada publik sebenarnya apa polemik yang terjadi, gitu. Nah, supaya apa? Supaya berita atau informasi yang sampai kepada masyarakat itu berimbang, tidak sepotong-sepotong dan tidak parsial. Saya ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan media yang terus memberitakan, terus menyampaikan perkembangan dari tim sel yang ada di Provinsi Gorontalo secara independen dan secara objektif. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa benar Bawaslu RI telah menerbitkan keputusan untuk mencoret nama Dr. Sahmin Madinah dari tim sel Bawaslu RI, ya, dari tim sel Bawaslu Kabupaten Kota Provinsi Gorontalo. Sebagaimana tadi yang sudah dibacakan oleh klien kami, Dr. Kanda Sahmin Madinah. Adapun terkait dengan pencoretan yang dilakukan oleh Bawaslu RI, ya, karena ada tanggapan dari kelompok-kelompok tertentu, ya, yang mengatasnamakan warga masyarakat Provinsi Gorontalo, ya, dengan membawa sebuah nama lembaga yang itu yang nanti akan dijelaskan lebih rinci dari lembaga mana dan siapa mereka. Nah, terkait dengan tanggapan, ya, dan bagi kami adalah sebuah tanda kutip adalah sebuah tuduhan yang belum tentu, ya, kebenaran itu ada. Kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama begini, kami sebagai tim kuasa hukum mengapresiasi memberikan tanggapan terkait dengan tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI terkait dengan tim sel Bawaslu Kabupaten Kota Provinsi Gorontalo. Kami hargai itu karena itu adalah bentuk partisipasi masyarakat agar supaya pelaksanaan demokrasi di Provinsi Gorontalo ini bisa berjalan dengan baik, dengan jujur, dengan namun, ya, kami juga ingin menyampaikan bahwa penyampaian tanggapan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Bawaslu tentu harus juga disertai, ya, harus diikuti juga dengan bukti-bukti, ya, yang benar, yang sah, yang relevan, yang tidak diskriminatif, yang tidak tendensius, ya, yang tidak menyerang kehormatan dari satu ataupun kelompok, ya, termasuk di sini, ya, termasuk tokoh-tokoh nasional dan termasuk partai politik. Tadi disampaikan oleh klien kami bahwa dalam tanggapan-tanggapan kelompok itu mengaitkan dengan eksistensi, ya, atau peran, ya, dari klien kami dengan beberapa tokoh, ya, atau dengan satu tokoh yang disebut dengan tokoh nasional, ya, ini adalah tokoh Rahmat Gobel. Nah, bagi kami selaku tim kuasa hukum adalah suatu hal yang lumrah, ada suatu hal yang lazim ketika Bapak Rahmat Gobel sebagai wakil kita di DPRI dekat dengan rakyatnya, gitu. Apalagi kita ketahui bersama bahwa klien kami ini adalah seorang dosen di IAIN Gorontalo yang sangat instan, ya, mengabdikan dirinya melalui pengabdian masyarakat. Nah,
Sehingga menurut kami kedekatan-kedekatan dari klien kami dengan tokoh-tokoh tertentu, maka itu adalah suatu hal yang rumah. Bahkan bagi kami, Pak Samin Madina ini bukan hanya dengan Pak Rahmat Gobel dekat, gitu. Dengan tokoh-tokoh lain juga dia dekat. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah pertanyaan bagi kami. Ini ada apa? Gitu. Nah, nanti ulasannya, indikasi-indikasinya, ya apakah nanti karena politik, karena ini berkaitan juga dengan politik di 2024, ya nanti kita akan coba sampaikan di penjelasan-penjelasan atau konferensi-konferensi kami selanjutnya. Yang kedua yang ingin kami sampaikan terkait dengan maksud dan tujuan ya konferensi pers hari ini adalah setelah kita membaca ya atau setelah kita mempelajari ya, apa yang diputuskan oleh Bawaslu RI terkait dengan Tahmin Madina dicoret dari nama tim sel ya, dikarenakan ada tanggapan dari anu, menurut kami ada beberapa kejanggalan ya, atau ada beberapa ya dugaan kami yang itu sesungguhnya bertentangan dengan ketentuan undang-undang itu sendiri. Contoh misalkan begini ya, di dalam tahapan itu ada masa tanggapan, dan yang kemudian menjadi objek ya, yang menjadi objek di dalam tanggapan itu adalah Dr. Kandas Tahmin Madina, dan termasuk di situ Rahmat Gobel, gitu. Maka adalah suatu hak asasi manusia. Kedua pihak, kedua subjek ini juga harus diklarifikasi, diberikan kesempatan yang fair terhadap penanggap untuk memberikan klarifikasi. Nah, sampai dengan putusan Bawaslu RI itu tidak ada kesempatan terhadap Kandas Tahmin ini, klien kami ini, untuk menjelaskan bentuk-bentuk kedekatan yang dimaksudkan oleh penanggap, oleh masyarakat itu seperti apa, gitu. Ini kan tidak jelas. Begitu juga dengan Pak Rahmat Gobel. Kan mestinya juga pihak Basulung memberikan kesempatan kepada Pak Rahmat Gobel. Kedekatan Pak Rahmat Gobel dengan Pak Samin Madina itu bagaimana? Nah, ini yang kemudian menurut kami diskriminatif ya, dan menurut kami ini bertentangan dengan ketentuan yang sebenarnya mestinya ditegakkan oleh Bawaslu RI. Masih banyak sebenarnya ada hal-hal yang paling penting dan konfidensial yang ingin kami sampaikan, tapi ini baru awal. Baru awal, nanti kita akan jelaskan lebih rinci seiring dengan penanganan kami, upaya kami di lajur hukum nanti. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada tim kuasa hukum yang lain untuk menambahkan. Silakan Pak Rian. Ya, terima kasih. Kesempatan yang diberikan kepada kami, lebih khususnya Kakanda Samin Madina sebagai pemberi kuasa kepada kami untuk kemudian menyampaikan beberapa persoalan yang dialami oleh beliau langsung. Yang pada pokoknya kami di sini akan berdiri dalam hal memperjuangkan hak-haknya beliau. Baik ini akan kita bawa ke ranah hukum, karena kita melihat ada beberapa hal yang memang telah dilanggar haknya oleh Bawaslu RI dan oleh pengadu itu sendiri ke Bawaslu RI. Sehingganya setelah ini kami akan melakukan legal opini, dan kita akan mengadukan beberapa pihak ke pihak yang berwajib. Baik itu kita akan tempuh secara pidana, dan kita akan tempuh juga secara perdata, dan kita akan bawa langsung ini ke DKPP. Olehnya mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Yang pada pokoknya kami berdiri di sini adalah untuk memperjuangkan hak-hak daripada pemberi kuasa yang memang sangat nyata dan sangat terang. Kita melihat bahwa ada celah hukum yang telah dilanggar, sebagaimana telah disampaikan oleh ketua tim kami, yakni Bang Susanto Kadir. Olehnya kami diberikan kuasa ini ada kurang lebih 25 orang lawyer, yang mungkin teman-teman yang lain itu masih pada ada aktivitas lain, dan yang lain memberikan konfirmasi itu dalam perjalanan. Jadi mungkin ini Kakanda penyampaian dari kami selaku pemberi kuasa, dan permohonan maaf dari teman-teman juga karena tidak sempat hadir pada kesempatan hari ini. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan lagi ke Kakanda. Ada saya beri kesempatan kepada wartawan, ada pertanyaan? lembaga hukum federal
Baik, pertama terkait pertanyaan rekan-rekan wartawan, langkah hukum apa yang akan dilakukan oleh kami ya terkait dengan keputusan Bawaslu mencoret nama Sahmin Madinah dari tim sel Bawaslu Kabupaten Kota Seprovinsi Gorontalo. Kami ingin menyampaikan bahwa tentunya di awal ini kami akan mempelajari lebih dalam lagi, lebih teliti lagi materinya. Itu yang pasti. Nah, yang kedua, tadi disampaikan oleh rekan saya memang ada dugaan-dugaan ya, dalam tanda kutip ya, dugaan-dugaan yang mengarah ke perbuatan pidana. Nah, tentu kalau perbuatan pidana itu kita temukan ya dalam gelar perkara kami, maka tidak menutup kemungkinan kita akan membuat laporan ke Polda Gorontalo. Nah, siapa yang menjadi subjeknya di situ, siapa yang menjadi terlapor atau teradunya di situ, kami belum akan menyampaikan hari ini. Yang pasti langkah itu akan kami lakukan, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan objek di peradilan tata usaha ya negara. Itu juga kita akan pelajari lebih dalam. Yang pasti kita tetap akan melakukan upaya hukum sampai ke peradilan tata usaha negara. Karena ini terkait dengan produk dari pejabat tata usaha negara, yaitu Ketua KPU Bawaslu RI. Nah, terkait dengan materi-materinya, rekan-rekan wartawan harus sabar dulu. Yang pasti kita akan sampaikan informasi. Ya, kita akan sampaikan informasi, upaya-upaya kita sedang siapkan secepatnya, gitu. Karena kalau untuk peradilan tata usaha negara itu di dalam ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara itu ada ketentuan itu 90 hari sejak diketahui itu harus sudah diajukan. Nah, sebelum ke sana kami akan menempuh upaya administratif, gitu. Karena untuk sampai ke gugatan tata usaha negara itu harus ada upaya administratif, yaitu dengan keberatan dulu. Nah, mudah-mudahan tidak ada halang melintang ya. Mungkin pekan depan kami akan ke Jakarta untuk menyampaikan keberatan ke Bawaslu RI. Termasuk juga mungkin akan berkoordinasi dengan DKPP RI. Karena kami juga menduga ada pelanggaran-pelanggaran etik di dalam yang itu kemudian dilakukan oleh Komisioner Bawaslu RI. Saya kira itu saja dulu mengenai nama ya. Kalau PH yang mendampingi ada 25 orang ya, dan kita solid nama-namanya. Baik, kalau nanti kita akan rilis lengkapnya, tapi kalau yang di hadapan ini, nah saya mulai dari paling kanan ada Bapak Wisan Taipei ya, sarjana hukum, kemudian ada Bapak Batrisal Blongkot, sarjana hukum, lalu kemudian ada rekan saya Rian Nasaru, sarjana hukum, lalu kemudian ada saya sendiri Susanto Kadir, ada Pendi Perdian Saipul, sarjana hukum, dan ada Firmansyah Fikri Fitrian Samoha, sarjana hukum. Dan masih ada lagi nama-nama besar ya, nama-nama pengacara kondang di Gorontalo yang itu kita memiliki kesamaan persepsi ya untuk membela orang-orang yang terjalimi seperti Kanda Sahmin Madinah ini. Dan insya Allah kita tidak akan berhenti melawan kezaliman. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Secara formal saya bukan ketua tim kerja, tapi kedekatan secara personal interaksi itu ada. Saya kenal Pak Rahmat itu sejak pemekaran provinsi. Ya, sudah tahun dari 98-99. Sehingga terkait persoalan tim kerja itu masalah riset partisipasi partai politik, partisipasi masyarakat lokal. Itu yang kerjasama kita yang kita sampaikan ke beliau. Bukan persoalan ke partai. Jadi kedekatan itu masalah kerja-kerja riset yang ilmiah, yang tentunya bukan cuma IAIN, ada teman-teman kampus lain, UG, UNG, yang kita grup, yang tentunya ini menjadi kontribusi kita untuk sebagai bagaimana melihat partisipasi partai politik di Gorontalo. Itu aja. Apakah tanggapan itu hanya fokus ke kedekatan dengan Pak Rahmat Gobel atau ada yang lain-lainnya? Saya kira kalau Pak Rahmat Gobel itu kan tokoh publik ya, internasional dan nasional. Dan Pak Rahmat itu adalah yang kita hormati sebagai senior sesepuh kita, itu milik masyarakat Gorontalo. Jadi Pak Rahmat Gobel itu milik seluruh masyarakat Gorontalo. Saya ulangi lagi, Pak Rahmat Gobel itu adalah milik seluruh masyarakat Gorontalo. Berarti tanggapan yang masuk ke Bawaslu itu hanya terkait kedekatan itu, Kak? Ada ya, itu tendensius. Nanti lawyer akan menjelaskan beberapa gugatan, nanti kita melalui lawyer saya akan menjawabnya. Sedikit gini, jadi begini, ini yang menarik ya. Pertanyaannya bagaimana kedekatan hubungan ya antara Sahmin Madinah dengan Rahmat Gobel, lalu kemudian
ya dituangkan dalam tanggapan masyarakat itu. Ya, saya kira teman-teman wartawan tidak buta politik. Ya, saya tidak akan menjawab, jangan nanti multitafsir jadi ambigu. Silakan diinterpretasi saja. Kenapa dikait-kaitkan itu? Nah, inilah yang kemudian kami lihat ini tidak objektif, ya, tendensius, ya, dan menghubung-hubungkan sesuatu yang kebenarannya itu belum bisa dibuktikan. Saya kira begitu. Ya. Itulah juga sebagaimana informasi yang kami dapatkan bahwa salah satu tanggapannya itu ada keterkaitan dengan sebagai tim pemeriksa daerah. Itu kira-kira bagaimana? Apakah memang tim sel itu Bapak sebagai anggota TPD tidak bisa masuk tim sel atau bagaimana? Secara undang-undang DKPP, tim sel bisa menjadi anggota tim pemeriksa daerah bisa bisa menjadi tim sel. Menjadi tim sel. Iya, bisa. Jelas dalam undang-undang DKPP ada aturannya, ya. Kalau melihat respon salah satu organisasi yang kami juga melaporkan Bapak, ada hubungan apa kedekatan dia dengan IDM? Saya tidak mengenal sama sekali. Sama sekali saya tidak mengenal. Karena laporan sebelumnya juga di KPU itu kan hampir mirip-mirip sama. Nah, kalau laporan itu, ini sebenarnya kontennya dari awal sebagai personal pribadi dibawa ke kelembagaan. Makanya Bawaslu menolak, DKPP menolak, KPU menolak. Tapi kemudian muncul lagi ini gugatan. Beda orang dan beda konten. Sehingga ini bagi saya, laporan itu biasa. Saya tidak pernah melawan pada waktu itu. Hari ini saya harus memperlihatkan kebenaran. Saya butuh kepastian hukum. Jangan sampai kalau saya tidak melawan hari ini, jangan sampai saya masuk panwas campur, saya digugat. Oleh karena itu saya harus butuh kepastian hukum. Alhamdulillah teman-teman lawyer yang membantu saya dalam proses hukum. Makasih ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago.